Setiap kapal itu pasti akan ada komandan kapalnya sendiri sama awak kapalnya sendiri. Betul. Ya Cap ya. Di atas kapal itu selain navigator, selain orang, kita punya sarana seperti kapal patroli, persenjataan, dan juga infrastruktur yang lain pendukung. Itu kita juga ketemu lagi di Bukan PHP, buka-bukaan di podcast Hubla pastinya. Dan kali ini kita ada di ruangan baru nih. Jadi bisa dilihat settingnya tuh fresh banget ya. Dan pastinya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan topik yaitu kuy kenalan sama KPLP atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Nah kali ini aku gak sendiri karena aku bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber yang udah tahu pastinya luar dan dalam dari KPLP. Ini dia Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP, Kapten Mugen S. Sartoto. Halo Cap. Halo Mbak Siva. Gimana kabarnya Cap? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Alhamdulillah sehat juga. Seneng banget ya kalau misalnya dapat kabar baik karena memang 2 tahun kemarin kita benar-benar diserang sama COVID ya Cap ya. Dan sekarang cuaca juga lagi nggak menentu. Ya. Kayak suasana hati nggak Cap ya? Suasana hati baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Kalau saya jujur deg-degan. Oke. Dan Captain, kalau misalnya aku boleh cerita ya Cap ya, di tahun 2014 itu aku sempat dapat cerita kalau teman aku habis jalan-jalan di Pulau Rinca di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Ya. Nah jujur aku tuh memang beberapa kali sempat ke sana ya Cap ya, dan juga nggak sempat ke Pulau Rinca karena aku takut laut. Mabuk laut Cap. Aku tuh jadi nggak sempet ke Pulau Rinca, di Labuan Bajo aja. Jadi teman aku cuman cerita aja di Pulau Rinca itu ada indah banget. Itu dia Cap. Jadi aku cuma lihat di video sama di foto-foto aja. Cuman di sana itu aku diceritain kalau ada pos KPLP dengan penjaganya walaupun cuman 1 orang Cap. 1 orang. Dan sebenarnya salut banget ya sama KPLP karena memang di mana-mana ini ada pos penjagaan KPLP. Nah sebenarnya Cap, boleh dikasih tahu nggak sih tugas dan fungsi dari KPLP itu tuh apa aja Cap? Ya, KPLP Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Siap. Jadi kami ini mempunyai tugas utama untuk penegakan hukum, untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan di laut. Jadi kalau Mbak tadi lihat ada petugas KPLP di Pulau Rinca, itu merupakan satu komitmen dari Kementerian Perhubungan sebagai induk KPLP ya untuk melaksanakan tugas tersebut. Oke. Dan mungkin yang dilihat oleh teman Mbak di Pulau Rinca itu adalah salah satu petugas KPLP yang berada di bawah pengawasan UPT di sana, yaitu KSOP Labuan Bajo. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, tapi Cap boleh tahu nggak sih sebenarnya tuh KPLP tuh udah berdiri tuh berapa lama? Udah ada berapa lama Cap? Waduh, kalau berbicara sejarahnya KPLP itu bahkan sejak sebelum Republik ini berdiri, sejak zaman penjajahan Belanda. Itu tahun 1882 ada namanya Sifat Regiment, atau kalau kita terjemahkan secara sederhana itu seperti undang-undang pelayaran zaman sekarang ini ya. Itu sudah ada institusi yang mempunyai tugas seperti KPLP ini, terus melalui berbagai macam dinamika. Terakhir ya kita langsung shortcut saja, itu 1973 itulah nomenklatur KPLP pertama kali ditasbihkan. Jadi kalau berarti berapa ya sekarang? 49 tahun. 49 tahun. Seumuran saya. Aduh, aku malah belum lahir, saudara-saudara, kawan laut ya. Tapi memang berarti udah selama itu artinya udah banyak juga yang dilakukan sama KPLP ya Cap ya. Dan itu apa momen yang paling Cap ingat selama Cap ada di KPLP? Itu momen apa yang paling Cap ingat? Kalau capaian KPLP rasanya tidak adil ketika hanya yang saya ingat. Banyak sekali capaian KPLP di masa lalu terkait dengan misalnya penegakan hukum. Kita banyak sekali kasus-kasus penyelundupan yang kita bantu teman-teman bea cukai, kita tangkap,
pada operasi kita. Kemudian juga di operasi pencarian dan penyelamatan. Mbak ingat dulu ada tragedi Air Asia yang jatuh? Oh iya. Itu juga kita terlibat di sana. Oh oke. Untuk pencarian korban. Dan masih banyak lagi sebetulnya capaian-capaian yang diraih oleh teman-teman KPLP pada usia yang ke berapa 49 tahun, sejak 49 tahun yang lalu. Oke. Jadi banyak sekali capaian yang bahkan kalau ditanya saya nggak ingat satu saking banyaknya. Oke. Kalau saya sendiri kan memang belum lama di Direktorat KPLP ini. Namun demikian kita juga ingin terus mempertahankan capaian kinerja yang sudah bagus tersebut. Kita tingkatkan kembali untuk masa datang supaya keberadaan KPLP ini betul-betul bisa mewujudkan implementasi aturan di bidang pelayaran untuk menjamin tadi keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Oke. Dan ini nggak cuma di wilayah Indonesia Barat dan juga Indonesia Tengah, tapi juga di Indonesia Timur ya, Cap ya. Karena memang baru-baru ini aku tuh dengar kabar, Cap, bahwa ada 5 kapal negara patroli yang diserahkan ke beberapa UPT di Papua Barat dan juga Papua untuk menambah armada yang udah dimilikin sama KPLP sebelumnya ya, Cap ya. Dan 5 pangkalan utama dan seluruh UPT yang ada sekarang nih, Cap. Saat ini apakah pasukan dan armada KPLP tuh sudah mencakup di seluruh Indonesia gitu? Kalau dari wilayah operasi kita bagi menjadi 5 wilayah pangkalan. Pangkalan paling barat itu kita punya pangkalan Tanjung Uban. Oke. Itu daerah operasinya itu pantai timur Sumatera dari mulai Aceh sampai nanti ke wilayah Natuna, lalu di Selat Bangka Belitung. Oke, itu luas banget berarti Tanjung Uban. Oke. Kemudian geser agak sedikit ke timur, Pangkalan Tanjung Priok. Itu wilayahnya lebih luas lagi dari di pantai barat Sumatera, itu turun Selat Sunda, terus ke timur sampai ke Kalimantan Barat, Bangka Belitung, bawah sampai di DKI Jakarta, sekitar di Laut Jawa. Geser ke timur ada pangkalan Surabaya. Itu dari Kalimantan Selatan, ya, kalau dari garis lurus dari Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dia ke sebelah timur sampai Kalimantan Timur, Selat Makassar bagian selatan, turun sampai NTT dan sekitarnya. Jadi kalau di situ ada Selat Bali, ada Selat Lombok, itu nanti di wilayahnya pangkalan Tanjung Perak atau Surabaya. Ke timur lagi kita punya pangkalan Bitung. Itu Bitung itu Selat Makassar ke atas sampai ke pantai sebelah timurnya Pulau Sulawesi itu. Itu wilayah operasinya pangkalan Bitung. Dan untuk paling timur kita punya pangkalan Tual. Ada 5 pangkalan PLP. Dan tentunya ada 300 UPT juga yang kita memiliki potensi kapal patroli, punya personil juga yang tersebar di sana. Total kita sekarang ini mengoperasikan 374, termasuk yang tadi 5 kapal yang baru dikukuhkan. Kemarin turun acaranya namanya pengukuhan. Kalau kapal baru dibangun, kemudian diserahkan ke UPT. Sebelum diserahkan menjadi kalau barang milik negara itu aset ya, secara tugasnya kita kukuhkan dia menjadi bagian dari armada PLP. Jadi biar ada kebanggaan juga, Mbak. Oke. Dikukuhkan, termasuk awak kapalnya kita kukuhkan, komandannya kita kukuhkan, krunya. Oh, berarti memang setiap kapal itu pasti akan ada komandan kapalnya sendiri sama awak kapalnya sendiri. Betul. Ya, Cap ya? Di atas kapal itu selain navigator, selain orang mesin, ada juga PPNS. Ada juga nanti petugas pemegang senjata juga. Oh, ada seperti senjata itu. Juga, Cap? Ya. Kenapa harus pakai senjata? Kami adalah aparat sipil nasional yang diberikan tugas untuk penegakan hukum, hukum pelayaran. Oke. Ada banyak kemungkinan, misalnya ada perlawanan,
ya jangan sampai dong petugas kita di lapangan menjadi bulan-bulanan ya kan. Iya, benar. Tetapi tidak untuk tujuan represi ya. Itu hanya untuk pencegahan, karena kan apapun itu masyarakat ketika melihat ada petugas dan dia bersenjata, mereka akan berpikir 2 kali untuk melakukan perlawanan. Dan kita wanti-wanti betul teman-teman yang memegang izin untuk pemakaian senjata ini dapat mengendalikan agar bertindak menggunakan sesuai prosedur yang berlaku. Nah, berarti Indonesia ini khususnya maritimnya ya Cap ya, dilindungi oleh KPLP secara utuh gitu kan ya. Nah, tapi Cap, jumlah armada dan kekuatan dan juga pasukan yang dipunyai, yang dimiliki sama KPLP ini jumlahnya ada berapa sih Cap totalnya? Tadi kalau patrolinya saya sudah sampaikan ya, itu kapal itu 374 dari berbagai kelas, tentunya ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian personel kalau kita bicara personel menyeluruh yang termasuk yang tersebar di UPT, termasuk pegawai yang memang pokoknya memiliki fungsi sebagai KPLP, pelaksana atau penegak hukum gitu ya, itu ada mungkin sekitar 7.000-an ya. 7.000. Tapi itu masuk juga di organik di UPT ya. Seperti itu. Berarti banyak banget. Tapi ada kemungkinan untuk nambah personil nggak sih Cap? Apalagi terutama perempuan. Pasti dong. Pasti ya. Ya. Ini belum ada. Sekarang komandan kapal patroli kelas 1 aja udah ada yang dipegang oleh perempuan. Terus serius? Di Papua sendiri ada kapal patroli kelas 3 juga komandannya perempuan. Berarti aku juga bisa dong Cap jadi komandan kapal. Enak. Mbak punya ijazah apa? Iya. Ijazahnya khusus ya? Ada persyaratan tertentu yang jelas. Kalau dia namanya komandan kapal, dia harus punya kompetensi sebagai mualim ya. Kan ada namanya ijazah ANT 1, ANT 2, ahli nautika. Untuk membawa kapalnya. Kemudian dia juga harus punya pengalaman dong, nggak bisa langsung baru lulus sekolah langsung jadi komandan. Dia melalui tahapan-tahapan tertentu. Kayak sertifikasi. Sertifikasi iya, pengalaman juga harus dong. Karena namanya komandan, dia ngatur anak buahnya di bawahnya loh. Iya. Kira-kira pengalaman yang dibutuhin berapa lama tuh Cap? Variatif. Termasuk juga itu kan penguasaan yang bersangkutan. Kan orang itu memimpin itu pertama adalah tentu dia punya bakat. Tapi bakat sendiri tanpa ada pelatihan, dia juga nggak akan bisa berkembang. Itu tergantung orangnya. Dan pimpinan akan memberikan asesmen, akan memberikan penilaian berdasarkan performa kinerjanya dia. Semakin dia cepat beradaptasi, semakin dia cepat menguasai lapangan, tentu dia akan lebih cepat untuk mendapatkan kepercayaan sebagai komandan di kapal patroli. Nah kalau misalnya aku nih Cap pengen gabung jadi. Tapi beneran nih mau gabung Mbak? Aduh, ditantangin balik gimana ya? Mungkin nanti izin dulu kali ya Cap ya. Coba kira-kira boleh nggak pindah ke KPLP ya? Tapi memang kalau misalnya aku nih Cap yang belum sama sekali ada pengalaman, di mana aku harus start awal untuk gabung sama KPLP. KPLP atau kapal patroli? Kapal patroli Cap. Kapal patroli sepertinya kalau Mbak bukan orang nautika atau teknika atau hukum, kayaknya lebih baik tidak di sana. Kenapa Cap? Karena untuk menjadi kru kapal harus memiliki kompetensi tertentu. Kan itu. Satu yang memang menavigasikan kapal, merawat dan mengoperasikan mesin, itu harus nautika teknika. Lalu untuk penegak hukumnya kan dia harus juga mempunyai fungsi PPNS, atau dia pernah mengikuti diklat tadi salah satu pemegang senjata. Mungkin Mbak jadi pemegang senjata aja. Dipegangin aja tapi jangan ditembakin gitu ya. Harus kursus dulu, harus dilatih dulu. Gitu ya. Iya. Tapi memang setahu aku juga senjata memang kayak laras panjang itu berat banget sih. Berat banget. Kayaknya gedean senjatanya daripada akunya. Latihan bisa ya Cap? Dengan latihan pasti bisa. Tapi memang sebetulnya kan KPLP tuh nggak bergerak sendiri kan Cap ya. Tapi yang tadi Captain udah bilang bahwa sebetulnya KPLP kerjasama misalnya sama imigrasi, sama lembaga-lembaga lain gitu. Tapi selain imigrasi itu ada lembaga apa lagi Cap yang kerjasama sama KPLP?
Banyak di laut itu, bahkan ada sementara anggapan terjadi tumpang tindih kewenangan di laut, padahal tidak seperti itu. Kita masing-masing punya amanat konstitusi yang berbeda. Contoh Bakamla, mereka menjadi fungsi koordinator. Ada patroli bersama yang dikoordinasi oleh Bakamla misalkan, kita support, kita juga ikutkan kapal patroli kita ke sana. Kemudian ada yang memiliki fungsi kepabianan, yaitu Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Mereka punya undang-undangnya sendiri. Ada fungsi kepolisian. Mereka juga ada undang-undangnya, undang-undang kepolisian. Polair. Lalu ada KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka juga punya undang-undangnya sendiri. Kita bekerja sama di laut sesuai dengan fungsinya. Kita laksanakan tugas mas. Jadi tidak ada itu sebetulnya tumpang tindih gitu ya. Tumpang tindih kebijakan ya. Semua punya fungsinya masing-masing, termasuk juga KPLP pasti punya tugas khusus yang tadi juga di awal memang udah diceritain juga sama Captain ya. Nah, Captain, kalau misalnya ditanya prestasi nih ya, kira-kira prestasi yang terkenal sampai dunia internasional ada apa aja nih, Cap? Ini pertanyaan berat. Boleh saya minum? Boleh. Oh iya, benar juga. Ini kebetulan kopinya dari ini Melanglang Cafe, Cap. Melanglang Cafe yang dipunyai sama Kementerian Perhubungan sendiri, ya kan. Ini enak banget loh. Aku udah berapa kali purchase ini. Seger ya? Seger, Cap. Ini kopinya juga enak ya? Pahit-pahit enak. Itu pakai gula nggak, Cap? Nggak pakai gula? Saya nggak suka pakai gula. Oh, nggak suka pakai gula, oke. Kalau mengurangi rasa kopi. Oh gitu. Kalau aku biasanya gulanya sekilo. Kemanisan loh. Baik, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi apa prestasi kita di luar negeri? Sebetulnya kita ada beberapa, dan yang baru saja kemarin dilakukan maritime pollution exercise dengan beberapa negara. Yang sudah sering dilakukan setiap 2 tahun sekali. Itu dengan Filipina, dengan Jepang sebagai observer. Singapura juga. Lalu kita juga pernah bersama-sama berkoordinasi dengan Coast Guard negara tetangga di Selat Malaka, juga pernah operasi bersama yang waktu itu menghasilkan tangkapan yang sangat signifikan ya. Saya pikir itu juga merupakan prestasi teman-teman anggota di lapangan yang harus diapresiasi. Dan itu bukannya sendiri loh, dengan Coast Guard Singapura seperti itu. Oke, nah berarti kan memang prestasinya KPLP tuh udah banyak banget ya, Cap ya, di tingkat nasional dan juga internasional gitu. Nah, Captain sendiri sebagai pemimpin nih ya dari KPLP, kira-kira puas nggak sih, Cap, dengan capaian sekarang? Rasanya di setiap organisasi kita harus selalu meningkat dan meningkatkan lagi. Yang kemarin sudah baik harus lebih baik di masa yang akan datang. Itu yang sedang kita lakukan. Jadi ke depan kita ingin teman-teman SDM KPLP terus meningkatkan kompetensinya. Kemudian kita punya sarana seperti kapal patroli, persenjataan, dan juga infrastruktur yang lain pendukung. Itu kita juga perbaiki, kita kembangkan. Supaya apa? Supaya memperkuat kita untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi kita. Jadi kalau ditanya puas, ya belum puas. Kalau sudah puas rasanya nggak bergerak nanti. Kita perkuat SDM, kita perkuat sarana prasarana, kita tinjau ulang aturan-aturan yang selama ini mensupport operasional kita, SOP kita yang terus menyesuaikan dengan dinamika di lapangan supaya kita bisa lebih baik lagi. Nah, untuk menjadi lebih baik pastinya ada goals-nya dong, Cap. Nah, kira-kira goals yang spesifik nih, let's say selama 2 tahun ke depan deh, ada nggak sih goals-nya, Cap? Dari rencana-rencana yang tadi saya sampaikan, bahwa saya harus memiliki satu SDM dengan kompetensi tertentu. Seperti kami kan sekarang ini lagi menambah SDM dengan kompetensi intelijen, dengan kompetensi penyidik PPNS, dengan kompetensi pencari dan penyelamat SAR. Itu berarti untuk ini saya harus memiliki personel yang cukup.
dalam 2 tahun ke depan. Berapa orang tentu nanti kita akan sesuaikan dengan kami punya pangkalan, kami punya OPT. Masing-masing punya ini berbeda, penilaian berbeda. Kemudian kapal patroli. Kapal patroli yang ada ini memang perlu banyak evaluasi karena banyak diantaranya belum menampilkan performa yang optimal. Ketika dia berpatroli kecepatannya misalnya kurang optimal karena perawatannya kurang optimal. Itu akan kita jadi target utamanya dalam 2 tahun ke depan kapal-kapal dari 374 dan sekarang ini lagi proses lelang ini ada tambahan 5 kapal lagi. Mudah-mudahan tahun depan ada 5 kapal yang realisir dan akan ada dari World Bank itu ada 10 kapal kelas 1 lagi. Berarti total ada 15 15 lagi dalam 2 tahun ke depan ada tambah 15 kapal lagi. Kelas 1 sampai kelas 4 ya. Kapal-kapal tersebut harus berfungsi dengan optimal. Itu target ke depan. Dan selanjutnya organisasi harus lebih baik lagi apa? Tadi ada intelijen. Nah, intelijen dia harus bisa lebih efektif mensupport organisasi dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif, lebih efisien. Karena kan intelijen itu kan lebih lebih bebas dia bergerak, mencari informasi, mengumpulkan informasi, kemudian menyuplai ke kita. Oke. Berarti udah cukup banyak goalsnya, listnya. Mohon doanya. Mudah-mudahan selama 2 tahun ke depan ya Cap ya. Nah tapi Cap selama Captain bertugas di KPLP itu pasti ada aja tantangannya selain goalsnya yang tinggi. Tantangan apa yang paling bikin Cap tuh dalam tanda kutip pusing banget nih? Gimana nih cara nyelesainnya? Semua punya level tantangan masing-masing ya. Tetapi memang yang paling challenging adalah SDM tadi. Oke. Karena kita semua tahu di hampir semua lini saya pikir 80% keberhasilan itu ditentukan oleh SDM. Oke. Nah, ketika saya bisa memperbaiki mental, moral dari tim saya di KPLP, saya yakin 80% masalah saya terselesaikan. Baik itu yang di struktural, di administratif maupun yang di lapangan. Karena keberhasilan kami semuanya saling terkait. Di lapangan penegakan hukum harus benar. Kalau perlu sekarang saya kasih target nanti teman-teman di lapangan itu harus ada jumlah kapal yang berhasil diperiksa, kemudian ada dari pemeriksaan tersebut yang menghasilkan pemeriksaan yang di P21, artinya betul-betul bisa dilimpahkan ke tahap berikutnya. Ini bukan masalah mencari-cari salah, tidak. Tapi teman-teman harus betul-betul cermat, harus betul-betul aktif, proaktif melihat lapangan, mengawasi di lapangan. Jangan sampai kecolongan gitu ya, Cap ya. Oke, itu tuh karena sekarang tuh banyak banget orang-orang yang pinter nyembunyiin ini, nyembunyiin itu gitu kan. Terus juga menyembunyikan perasaan. Oh enggak. Ini paling basi buat saya. Curhat mulu dari awal opening sampai sekarang ya. Terakhir Cap, kira-kira Captain punya harapan apa sih buat KPLP ke depannya dan pesan buat pemuda-pemudi Indonesia yang khususnya mungkin di bidang maritim apa sih Cap? Kalau target atau keinginan saya dengan KPLP tentunya bisa mewujudkan amanah dari konstitusi. Yang pertama, angka keselamatan harus bagus. Indikatornya dari mana? Kecelakaan di laut turun. Dan itu kita bisa bangga sebetulnya 10 tahun terakhir itu angka kecelakaan di kapal itu di laut itu turun. Bisa dilihat grafiknya. Walaupun masih ada. Itu kita bisa turunkan terus. Yang kedua, angka pencemaran atau volume dari pencemaran dapat diminimalisir. Dan yang ketiga tentunya terkait dengan keamanan, angka-angka pelanggaran hukum seperti perompakan, kemudian pencurian bisa kita turunkan. Itu saya pikir target-target yang harus kita wujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi KPLP. Himbauan saya untuk kaula muda ya. Iya, kaula muda. Kawan laut. Laut
begitu luas, banyak bidang untuk kita bisa mengabdikan diri. Anda bisa menjadi misalnya pelaut, Anda bisa menjadi pengusaha pelayaran, operator, Anda bisa menjadi pengusaha di pelabuhan, badan usaha pelabuhan. Salah satunya juga Anda bisa meniti karir di KPLP ini. Jika Anda memang punya passion untuk melihat pelayaran Indonesia yang lebih aman, lebih selamat, dan lebih bersih. Bergabunglah bersama KPLP. Luar biasa. Tapi kira-kira Cap, kalau misalnya aku punya pasangan yang di KPLP, kira-kira ditinggal terus nggak Cap? Pasangannya mungkin harus dilihat dulu. Nanti kalau memang Mbak Siva menginginkan, jangan ditinggal-tinggal, tinggal lapor saja sama saya. Ini nih, langsung nih, ada pasangannya. Siapa tahu abis ini ada ya kan yang mau gitu kan. Kan biasanya nggak ada yang mau gitu. Abis ini ada yang mau ya. Oke, Cap, terima kasih. Iya, itu dia. Nanti kalau ada yang mau tinggal komen di bawah ya. Oke, Cap, terima kasih banyak atas waktunya, informasinya, dan juga inspirasinya. Mudah-mudahan KPLP bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan goals yang tadi Captain udah sebutkan ya, Cap ya. Dan mungkin Captain, kita nanti ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Dan ini kita ngomong, boleh ini nggak, Cap? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo. Diulang lagi. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Betul sekali. Dan pastinya di channel YouTube Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Oke? Dan kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih udah nonton, and bye-bye.